Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya lihat bapak-bapak ibu-ibu ini kayaknya pada serius semua. Apa ciri serius? Sudah diberi makanan kue, enggak pernah disentuh. Ayo, coba. Coba disentuh, dibuka, itu ada aqua diminum. Ya kan? Ada snack dimakan. Bukan untuk dilihatin gitu loh. Kayaknya serius amat. Saya enggak ngerti kenapa gitu setiap forum kegiatan kok serius semua gitu loh. Ayo. Selek. Karena saya lihat masih pagi ya. Tapi rata-rata saya amati 15 menit itu sudah terjadi goyangan yang luar biasa. Kreat. Berarti memang ada kekakuan di tulang belakang. Terlalu kaku duduknya. Relax. Nah enggak Bapak Ibu relax. Nyantai aja ya. Karena kalau serius bukannya nikmat malah justru menjadi beban. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Ciri sayang adalah apa kira-kira ciri sayang? Ada yang tahu nggak kalau ciri sayang apa? Kayaknya nggak pernah pacaran deh. Kalau sayang kira-kira apa cirinya? Kalau sayang itu cirinya adalah dia tidak akan pernah menyakiti orang yang disayanginya. Setuju gak? Setuju kan? Catat kata Asmadi. Oke, karena saya diberi waktu sebentar sedikit maka yang saya hormati bapak-bapak dan ibu yang ada di sini semua, terutama adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang dalam ini diwakili oleh Ibu Dr. Haji Eva dan juga teman-teman dari puskesmas yang lain. Saya ingin menyampaikan bahwa ada hal penting sebenarnya terkait dengan antara lapangan atau praktek dengan kampus. Saya menyatakan bahwa sumber ilmu itu bukan ada di kampus. Sumber ilmu itu adanya di lapangan. Termasuk di puskesmas dan di desa. Itulah sumber ilmu. Sumber ilmu ini digodok, dibentuk, dicetak di pabrik. Pabrik itulah disebut dengan perguruan tinggi. Sehingga kedua komponen ini harus saling bersinergis. Maka di pemerintah, Bapak Ibu, di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi itu ada program. Silakan Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk mendaftar kalau nggak salah. Itu ada program praktisi mengajar. Di program ini selain dosen dari berbagai praktisi, apakah dia pengusaha, apakah dia profesional, apakah dia siapapun juga, itu diberi kesempatan silakan untuk mengajar di perguruan tinggi. Kebetulan saya adalah duta kampus Merdeka yang ditunjuk oleh pemerintah. Saya nyampaikan seperti itu. Ini harus ditangkap menjadi satu peluang yang bagus bagaimana mensinergiskan antara sumber ilmu dengan pabrik ilmu. Sehingga akan menghasilkan ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Termasuk di praktek keperawatan komunitas kali ini. Ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa mahasiswa ini prakteknya dalam konteks pendidikan akademik. Karena ada dua praktek yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa, yaitu praktek ketika dia mengikuti pendidikan akademik dan praktek ketika dia mengikuti pendidikan profesi. Maka pada praktek tahapan akademik ini peran pembimbingnya harus lebih dominan, harus lebih besar, karena mereka dalam proses pembelajaran awal, belum menjadi sarjana. Kalau praktek di profesinus, dia mengaplikasikan semua ilmu yang dia dapatkan sebagai seorang sarjana.
Maka peran pembimbingnya ini akan lebih kecil. Ini yang harus dipahami bersama oleh kita semua. Sehingga harapan kami semua, dengan adanya praktek ini terjadi transfer. Terjadi transfer baik pengetahuan, pengalaman ataupun skill dari rekan-rekan semua yang ada di lapangan kepada mahasiswa kami. Terjadi transfer. Mereka dipersiapkan untuk menjadi seorang perawat. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Eva, tidak menutup kemungkinan mahasiswa kami akan ada yang jadi perawat komunitas, perawat di puskesmas. Maka mereka harus kenal, harus paham, harus tahu betul mengenai puskesmas tersebut, termasuk program-programnya. Oleh karena itu, dalam praktek ini ada 2 program kegiatan atau 2 target yang harus dicapai oleh semua mahasiswa. Seperti yang ada di buku panduan yang sudah saya susun oleh tim. Jadi ada 2 target. Yang pertama adalah mahasiswa mengikuti praktek program layanan yang ada di puskesmas. Ini artinya kami mohon di puskesmas masing-masing agar mahasiswa kami ini di breakdown, dipecah-pecah, dibagi-bagi sesuai dengan jenis program layanan yang ada di masing-masing puskesmas. Apakah itu program pokok atau program pengembangan, semuanya saya harap juga mahasiswa punya pengalaman. Dan praktek ini rolling sesuai dengan lamanya praktek, sesuai dengan jadwal praktek tanggal 13 sampai 28 Juni ini, sehingga semua mahasiswa itu punya pengalaman nyata di semua program yang ada di puskesmas. Seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa di praktek di puskesmas ini? Yang jelas adalah mahasiswa dia mengikuti semua program yang ada di masing-masing programnya, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Artinya misalkan ketika mahasiswa itu dia kebetulan di bagian program KIAKB misalkan, KIA atau apa, anak ada program posyandu, ya dia harus ikut juga. Seperti itu, di dalam dan di luar gedung. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa membuat progress report harian. Dia harus membuat laporan tertulis harian, dinas di program apa, kemudian apa yang mereka lakukan, apa saja, kemudian outputnya apa, dan harus diketahui oleh pemegang program tersebut. Ini adalah sebagai bentuk responsibility, tanggung jawab mahasiswa bahwa dia menjalankan praktek. Sehingga mahasiswa harus membuat buku progres harian seperti itu. Lalu tugas yang ketiga, mahasiswa melakukan kajian analisis. Belajar, bukan berarti menjadi investigator sesungguhnya, bukan, tapi masih belajar. Setidaknya mahasiswa pertama, dia harus mempelajari dulu, memahami dulu program secara secara teori lah katakanlah. Misalnya ada program apa aja gitu loh di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Kemudian bagaimana pelaksanaan aplikasi yang ada di masing-masing puskesmas. Termasuk di sini adalah menggunakan analisis SWOT yang paling gampang. Analisis SWOT di masing-masing program. Tentunya analisis ini, kajian ini harus dilanjutkan oleh mahasiswa kelompok kecil berikutnya. Apa yang belum digali, apa yang belum dianalisis segala macam. Sehingga harapannya ketika di akhir praktek itu kajian analisis setiap program diharapkan lengkap. Jadi bukan mengulang apa yang sudah dilakukan oleh
kelompok kecil sebelumnya. Beda dengan laporan harian, yaitu mengenai kegiatan pasti bisa jadi pengulangan. Namun beda tempat dan beda waktu serta beda pelaku seperti itu. Itu yang ada di target yang pertama. Target yang kedua yaitu mahasiswa melakukan pembinaan atau asuhan keperawatan keluarga. Ini berarti dilakukan di luar jam praktek puskesmas. Untuk askep keluarga ini bisa dilakukan sebagai follow up dari kasus atau keluarga yang datang ke puskesmas. Ini bisa dijadikan sebagai follow up care. Misalnya ada yang datang di balai pengobatan misalkan dengan hipertensi, bisa jadi ini menjadi kasus binaan dia nanti di askep keluarganya, di follow up care. Atau polanya bisa juga puskesmas punya misalkan katakanlah ada masalah kesehatan yang utama misalnya, ada 3 masalah besar misalkan. Bisa jadi ini mahasiswa ditugaskan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada ketiga kasus masalah besar tersebut untuk membantu program puskesmas. Atau yang ketiga, bisa juga mahasiswa diberikan keleluasaan untuk menentukan keluarga mana yang mau dibina. Yang penting masih dalam wilayah kerja puskesmas tersebut. Ini dikembalikan kepada masing-masing puskesmas, silakan. Lalu untuk formatnya ini mahasiswa diminta untuk belajar mengkombinasikan 2 format. Di puskesmas tentunya sudah ada format askep keluarga yang dari Kemenkes itu. Dan di kampus juga dia diajari beberapa model-model keperawatan keluarga. Tentunya setiap model, setiap format, setiap bentuk pola ini ada plus minusnya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Maka mahasiswa mencoba untuk mengintegrasikan antara format yang digunakan di puskesmas dengan teori-teori yang mereka pelajari. Sehingga nanti laporan askep keluarganya bisa diserahkan ke puskesmas karena sudah menggunakan formatnya puskesmas. Kan bisa mengangkat apa tuh namanya perkesmas ya, perkesmas seperti itu bisa mengangkat. Berapa keluarga yang mereka bina? Ada 2 keluarga. Ada 2 keluarga. Pertama adalah keluarga dengan masalah kesehatan tertentu. Seperti tadi itu, ada 3 pola yang bisa dipilih. Dan 1 keluarga untuk tahap perkembangan. Artinya begini. Misalnya di askep 1, keluarga mahasiswa mengambil kasusnya adalah misalnya hipertensi pada lansia. Contoh, berarti asuhan keperawatan untuk kasus penyakit tertentu yaitu dia dengan hipertensi. Kalau dia mau melanjutkan askep untuk tumbuh kembangnya biar tidak jauh dengan hipertensi pada lansia, maka dia mengambil 1 keluarga dengan tahapan lansia di luar keluarga yang kasus tadi. Hanya penekanannya yang berbeda. Kalau di asuhan keperawatan kasus penyakit, maka ini lebih dikuatkan untuk layanan kuratif dan rehabilitatif. Penekanannya, karena kan kasusnya kasus penyakit. Tapi kalau untuk yang tumbuh kembang, ini lebih ditekankan kepada promotif dan preventif. Lebih ditekankan, bukan berarti diabaikan ya yang lainnya. Bukan. Artinya ketika kasusnya adalah hipertensi, ya maka mahasiswa membantu bagaimana agar pasien atau anggota keluarga yang hipertensi ini dia bisa
Ya, bisa tekanan darahnya turun, itu kan bisa kualitas hidupnya meningkat, kan begitu kan? Maka disinilah upaya untuk kuratifnya lebih ditekankan, kuratif dan rehabilitatif. Tapi kalau untuk yang tahap tumbuh kembang, misalnya adalah dia ngambil lansia juga, maka dia harus membuat suatu program bagaimana agar lansia ini jangan sampai misalkan jatuh sakit misalkan. Maka upaya promotif preventifnya yang harus ditekankan. Oke. Untuk aspek keluarga ini, saya sudah sampaikan pada mahasiswa, dibatasi waktunya. Satu kali interaksi dengan keluarga itu tidak boleh lebih dari 1 jam. Berarti mahasiswa ada waktu praktek untuk membina keluarga ini 2 jam. 2 jam berarti. Dan dilakukan setelah mahasiswa selesai praktek di puskesmas. Namun untuk praktek ke keluarga binaan tidak mesti harus tiap hari. Gak mesti harus tiap hari karena ASKEP itu ada tahapan-tahapannya. Ada pengkajian, ya kan? Ada analisis data sampai ada evaluasi. Maka tidak semuanya harus ke keluarga setiap hari. Kan begitu. Terutama pada keluarga itu yang paling penting adalah pada tahapan pengkajian, tahapan implementasi dan evaluasi. Itu yang paling penting. Kalau untuk analisis data, ya kan nggak usah ke keluarga. Nanti kalau praktek di profesi nurse ini harus di keluarga semua, karena dia membina masyarakat di satu desa. Ini masih dalam praktek PKN, seperti itu. Lalu kemudian tentunya praktek ini harus ada bukti, Maka disinilah perlu adanya laporan praktek. Laporan prakteknya adalah melaporkan semuanya. Berarti ada 2 laporan. Laporan praktek pelaksanaan program layanan kesehatan di puskesmas dan laporan praktek asuhan keperawatan keluarga. Ada 2 laporan jadi 1. Kebayang. Kalau misalkan asap keluarga dikumpulkan jadi satu mahasiswa 2 keluarga ada apa? Ada 10 lembar. Ditambah 2 keluarga berarti 20 lembar. Dikali 20 mahasiswa ada 400 lembar. Kebayang. Bukan begitu cara bikin laporannya. Ya. Cara bikin laporan asap keluarga adalah menggunakan data statistik. Jadi keluarga-keluarga yang dibina oleh mahasiswa disatukan menjadi pelaporan satu model. Misalnya pada pengkajian, maka dilaporkan berapa keluarga yang dikaji, ya kan, dengan karakteristik apa, bagaimana, dengan kondisi kesehatan apa saja, berapa persen, semuanya menjadi satu. Diringkas datanya, diringkas menjadi data komunitas. Dalam implementasi, kalau kasusnya sama, kebetulan barangkali keluarganya juga berdekatan atau satu desa, ini bisa dilakukan intervensi bersama. Kan? Ini intervensi bersama. Artinya ada 20 mahasiswa, kebetulan misalnya oleh puskesmas ada misalnya ada mahasiswanya misalnya diambil semuanya deh menangani masalah TB. Berarti kan ada 20 kasus keluarga dengan TB. Kebetulan lagi kasus TB-nya ada di satu desa. Ya, ini berarti bisa dilakukan intervensi secara bersama-sama. Nah, ini akan lebih memudahkan. Yang menjadi indikator adalah mahasiswa melakukan semua proses tahapan. Pertama, dia kenal betul apa itu puskesmas. Laporannya mungkin kan tidak selengkap atau sehebat dari laporan teman-teman yang di puskesmas, tapi mahasiswa harus belajar dia membuat laporan. Harus diajarkan dari awal. Karena ketika dia nanti menjadi perawat puskesmas,
pasti tidak akan jauh-jauh untuk kemampuan membuat laporan. Maka dia harus sudah diperkenalkan. Yang kedua, dia harus kenal ada apa saja di puskesmas, layanan di dalam gedung dan di luar gedung. Itu yang kedua. Yang ketiga, mahasiswa harus punya pengalaman bagaimana yang namanya melakukan asuhan keperawatan pada keluarga. Mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Itu seperti itu. Nanti harapan saya, kalau misalkan nanti Bu Eva masih ada sih, harapan saya nanti ketika NES, mahasiswa itu ditugaskannya jangan keluar dari 9 puskesmas ini gitu loh. Sehingga nanti programnya berkelanjutan. Harapan saya gitu loh. Bukan berarti mesti harus 9-9-nya dibagi, bukan. Tergantung pada nanti mahasiswa yang NES itu berapa orang. Kan begitu. Kalau misalkan yang ikutnya ada 40 orang, ya masa harus dibagi rata, kan terlalu kecil. Mungkin berapa puskesmas dulu. Itu harapan saya sebenarnya. Kalau nanti Bu Eva masih ada mah. Sehingga nanti harapannya adalah betul-betul 9 puskesmas ini terintegrasi semua program, dan kita atau kami dari kampus bisa berkontribusi seperti itu, sehingga nanti hasil temuan yang didapatkan pada praktek hari ini itu bisa menjadi dasar untuk pengembangan praktek profesi NES. Sehingga harapan saya nanti sebelum praktek profesi NES, teman-teman akan diundang lagi untuk membicarakan, ya kan? Membicarakan program praktek profesi NES-nya. Untuk menyamakan persepsi sudah selesai, dan harapan kami semoga dengan pola yang seperti ini sebagai satu upaya kita bersama untuk menghasilkan perawat-perawat yang lebih baik lagi. Ya, karena SDM perawat sungguh sangat banyak, dan mestinya jumlah yang banyak ini mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan, mampu mempengaruhi sistem kesehatan yang ada. Tentunya ini tidak terlepas daripada kualitas SDM masing-masing perawat. Dan harapan berikutnya adalah semoga kita antara pendidikan dengan lapangan itu atau praktisi bersinergis terus. Dan bila perlu, kapan waktunya, betul saya ingin juga memberikan usulan kepada Kaprodi, nanti barangkali perlu ada pelatihan mengenai preseptor di keperawatan komunitas. Karena kalau preseptor di klinik itu pernah ada dilakukan pelatihan. Tapi kalau preseptor untuk pembimbing komunitas, seingat saya belum pernah dilakukan. Sehingga karena belum pernah dilakukan, seringkali teman-teman yang terlibat ngebimbing mahasiswa mempunyai persepsi yang berbeda dengan kami. Harapannya nanti betul ada Bu Kaprodi, Bu Nenek, bisa juga nanti diagendakan untuk mengadakan kegiatan pelatihan preceptorship untuk pembimbing komunitas. Seperti itu. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.